Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, sudah ada koresponden CNN Indonesia, Victor Pangaribuan. Selamat malam, Victor. Selamat malam, Rifana. Ya, Victor, berapa jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet dan bagaimana kondisinya sampai malam hari ini? Iya, Rifana, saat ini saya masih berada sejak minggu siang tadi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Kalau saya memantau, pergerakan hari ini berbeda sekali dibandingkan dengan hari pertama, hari kedua, dan ketiga, di mana ini adalah hari ketujuh rumah sakit darurat ini dioperasikan. Begitu. Kalau kita memantau perkembangannya dari minggu pagi saja, ada 77 pasien ini yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini positif COVID-19. Tapi sampai jam setengah 3 sore tadi bertambah 2 orang menjadi 79 pasien positif COVID-19 yang dirawat di sini. Nah, yang 2 pasien tambahan ini belum dirilis secara pasti dari pihak rumah sakit apakah ini adalah pasien dalam pengawasan yang levelnya naik menjadi positif ataupun pasien baru yang datang atau dirujuk ke rumah sakit ini. Namun yang jelas, Rifana, kabar buruknya adalah sekitar 20 menit lalu saya baru saja mendapatkan kabar dari tim kesehatan Komando Tugas Gabungan Terpadu Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Ada 2 orang pasien yang meninggal dunia. Ini sekitar 20 menit lalu saya mendapatkan informasi 2 pasien tersebut adalah yang pertama perempuan berusia 72 tahun. Pasien ini meninggal pukul 11 minggu siang tadi dan masuk dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini pada tanggal 26 Maret 2020. Tim medis sudah berupaya melakukan penanganan dan berbagai upaya namun nyawanya tidak selamat, Rifana. Yang kedua adalah laki-laki berusia 47 tahun. Meninggal pada pukul setengah 3 minggu sore tadi. Sempat menjalani perawatan karena pasien ini baru masuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini pukul 10.55 waktu Indonesia Barat siang, begitu. Sempat menjalani perawatan di IGD di rumah sakit ini. Namun karena penyebabnya adalah kematian cardiac arrest atau jantung berhenti berdetak. Ini walaupun tim medis telah mengupayakan resusitasi jantung dan paru, namun tetap gagal. Kedua orang ini tidak bisa diselamatkan. Namun sayangnya, Rifana, saya tidak mendapatkan informasi secara detail dari pihak rumah sakit dan tim kesehatan Komando Tugas Gabungan Terpadu Wisma Atlet ini belum merilis apakah kedua pasien yang meninggal ini positif COVID-19 atau pasien dalam pengawasan atau bahkan orang dalam pemantauan. Namun sudah dipastikan bahwa kedua jenazah 2 pasien dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini sudah dibawa keluar dan akan dimakamkan dengan pemakaman jenazah yang dilaksanakan sesuai protokol positif COVID-19, Rifana. Ya, Victor, berapa pasien yang sudah sembuh dan dipulangkan dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet sampai malam hari ini? Ya, Rifana, hari ini memang belum terlalu terlihat pergerakannya, tapi yang informasi yang saya dapatkan hanya sebatas ada sejumlah pasien, yaitu dengan pasien berstatus positif COVID-19 dan juga pasien dalam pengawasan serta orang dalam pemantauan yang baru dirilis oleh tim kesehatan Komandan Tugas Gabungan Terpadu Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Namun yang dipastikan pergerakannya tidak cukup sedikit sekali karena memang di hari ke-5, ke-6, ke-7 ini pertambahannya tidak begitu signifikan, hanya jika dibandingkan saja dengan kemarin. Hari ini total pasien yang bertambah di rumah sakit ini hanya 54 orang. Belum dirilis oleh pihak rumah sakit berapa orang yang sembuh, berapa orang yang pulang. Ini dikarenakan, Rifana, ketika ada pasien yang datang ke sini dan dirawat di sini, ini menggunakan protokol atau standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, di mana rumah sakit darurat ini hanya melayani atau merawat pasien dengan status ringan hingga sedang. Ketika kondisinya buruk, maka akan dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID-19 yang utama di Jakarta. Ada 3 rumah sakit utama rujukan COVID-19, diantaranya Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, RSPAD Gatot Subroto, dan juga ada Rumah Sakit Persahabatan. Namun yang jelas sejak dioperasikan selama 7 hari ini, rumah sakit ini masih menyiagakan dan menyediakan fasilitas kesehatan. Di antaranya ada 2 tower yang digunakan, Tower 6 dan Tower 7, di mana pasien akan dirawat di masing-masing lantai 4 hingga lantai 32. Dengan jumlah tenaga medis yang sampai saat ini diperhitungkan masih mencukupi. Dengan perhitungan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini memiliki jumlah perawat dan penunjangnya ini sebanyak 450 orang.
Dan kemudian pada setiap satu shiftnya, satu putaran kerja, disiagakan 14 orang dokter paru, kemudian ada juga dokter spesialis, ini ada 10 orang, dan juga ada dokter umum yang disiagakan dalam satu shift atau putaran waktu kerja mereka. Dokter-dokter ini merupakan dokter gabungan dari Kementerian Kesehatan, dari Umum, dari Polri, TNI, dan juga para relawan, Rifana. Ya Victor, kalau hari-hari kemarin kita sempat melihat banyak sekali antrean kendaraan dan juga antrean masyarakat yang ingin memeriksakan diri ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Dari pantauan Anda, bagaimana, apakah Anda melihat adanya antrean masyarakat yang ingin masuk dan memeriksakan diri di Rumah Sakit Darurat dari pagi hingga malam hari ini, Victor? Ya, sejauh saya memantau area di depan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini memang dari siang tadi tidak begitu banyak pergerakan kendaraan yang masuk. Apalagi saya melihat hanya sejumlah ambulans saja, hanya belasan, itu pun tidak mencapai puluhan saya pikir, karena saya tadi melihatnya juga tidak terlalu ramai begitu. Ada sejumlah mobil pribadi tapi tidak seramai dengan hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 begitu. Ini di hari ke-7 ini cukup lengang. Hanya sejumlah mobil ambulans saja, namun saya tidak bisa memastikan apakah mobil ambulans yang masuk ke rumah sakit ini membawa pasien ataupun hanya sekedar untuk mengangkut pasien atau membawanya keluar atau merujuk ke rumah sakit lain. Karena tadi informasinya dari pagi saya dapat informasi ada 3 pasien positif COVID-19 yang dipindah rawatkan dan dirujuk ke rumah sakit rujukan lain yang dimungkinkan kondisinya memang cukup berat, karena memang rumah sakit ini sendiri tidak merawat pasien dengan kondisi yang berat, tapi hanya kondisi ringan sampai sedang. Tapi sampai sekarang belum diketahui secara pasti, secara detail bagaimana kondisi pasien-pasien yang tengah dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini, Rifana. Terima kasih koresponden CNN Indonesia Victor Pangaribuan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.